Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ayatan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Jalan ya, robah ya, kena getaran. Ada ini enggak? Pakai dus. Pakai dus. Jalan. Tadi bergetar ini. Ada tadi kan. Kilo dia. Sama aja. Enggak jalan dirinya. Dia yang jalan, Bos. Kena getaran. Jalan. Berarti ini aja ya. Gitu. Ini bergetar ininya. Suara. Nah, bergetar. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jarika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang semuanya saya hormati, yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat baik zahir maupun batin, yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu, sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, dengan pertolongan Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 7 di bulan Rabiul Tsani 1444 Hijriah, kita dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Majlis Zikir Khataman Arifah Qadiriyah wa Naksabandiyah untuk wilayah Barusyah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, dengan barokah kita duduk di Majlis Zikir, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan iman Islam, kekuatan zahir batin, kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan mental, kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah secara istiqomah. Semoga manakala aja yang datang kepada kita, semoga kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam dan ihsan, membawa amal saleh yang banyak, amal kebaikan yang banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, yang menjadi suri tauladan untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang kelak di hari kiamat beliau akan menjadi sayyidu waladi Adam, akan menjadi tuannya seluruh anak Adam, seluruh manusia di hari kiamat. Dan syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu baginda kita tercinta yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang beragama Islam, tentunya mereka yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dan mendapatkan berbagai macam keselamatan, kenikmatan, kebahagiaan di hari kiamat nanti, dan dijadikan ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja, bahwa di dalam kitab Sunan Abu Dawud terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah fa illam takun ma'allah akun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Dalam hadis ini, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, beliau memerintahkan kepada kita, kun ma'allah, kun jadilah engkau ma'allah, bersama Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar hendaknya kita selalu bersama Allah, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun,
baik sedang sendirian, sepi tiada orang, maupun ramai banyak orang, agar hendaknya kita selalu bersama Allah, agar hendaknya kita selalu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, agar hendaknya kita selalu merasa diawasi oleh Allah, agar hendaknya kita selalu merasa dipantau, dimonitor oleh Allah. Apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, yakinkan dalam hati bahwa segala perbuatan kita, baik atau buruk, itu dilihat oleh Allah. Allah selalu menjadi saksi atas apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, dan itu semuanya pasti akan ada balasannya dari Allah nanti pada hari pembalasan. Kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah, jadilah engkau orang yang selalu berzikir kepada Allah, jadilah engkau orang yang selalu mengingat Allah, jadilah engkau orang yang selalu memperhatikan peringatan-peringatan Allah yang ada dalam ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah yang tersurat, yang disebut ayat qauliyah, maupun ayat-ayat Allah yang tersirat di alam semesta yang disebut ayat kauniyah. Kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah, supaya kita menjadi manusia, supaya kita sebagai orang mukmin menjadi orang yang selalu bersama Allah. Salah satu di antaranya, yuk kita merujuk, kita mereferensi firman Allah yang ada dalam Al-Quran surah 16, yaitu surah An-Nahl juz 14 ayat terakhir, ayat 128. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini disebut juga surah An-Ni'am. Ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Innallaha satuhune utawi Allah iku ma'al ladzina sarta pira-pira wong ittaqau kang takwa kabeh ya siladina. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina lan pira-pira wong utawi iku pira-pira wong utawi iku ladzina iku muhsinun wong kang ihsan kabeh. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa, orang mukmin yang bertakwa, dan bersama orang-orang yang ihsan, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bisa menjadi rujukan, bisa kita jadikan referensi untuk mengimplementasikan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis yang tadi, di mana dalam hadis yang tadi Rasulullah memerintahkan kepada kita, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Nah, kata Allah dalam Al-Quran surah 16 An-Nahl juz 14 ayat 128, Allah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang ihsan. Maka dengan bertakwa kepada Allah,
dengan menjadi orang yang ihsan atau muhsinun, maka tentu kita akan selalu bersama Allah. Karena memang Allah menyatakan demikian. Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridho Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah akan selalu Allah berikan kepada kita apabila kita selalu bersama Allah. Supaya kita selalu bersama Allah, salah satu di antaranya, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang oyak. Ini belum mau bisa nyanyi. Belum kopi jadi ngomongnya aja ya. Orang dari oyak, kopi luar. Kopi segerta. Kita lanjut. Jadi orang-orang yang komitmen, konsisten, istiqomah, kontinu, istilahnya bahasa kita, tidak goyah kena angin, tidak luntur kena hujan, tidak rapuh kena panas, tegedad keanginan, teluntur kehujanan, terapuh kepanasan, istiqomah dalam situasi kondisi apapun, baik situasi lapang maupun situasi sempit, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang banyak uang, tetap istiqomah, komitmen konsisten secara istimrar, secara terus menerus, secara berkesinambungan, secara kontinu, tetap menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, tetap menjaga diri, memelihara diri dari setiap perbuatan-perbuatan dosa, dari setiap perbuatan-perbuatan yang haram, dari setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dari setiap perbuatan-perbuatan yang apabila kita melakukannya menyebabkan kita jauh dari Allah, jauh dari Allah. Sehingga kita kalau sudah posisinya jauh dari Allah, berarti kita sudah tidak bersama Allah lagi. Sebenarnya Allah itu dekat kepada kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, ketika kita melakukan perbuatan dosa, baik dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, yang dalam ilmu tasawuf dinamakan al-ma'asid jahirah, dosa-dosa jahir, seperti dosa yang dilakukan oleh kedua mata, kedua telinga, hidung, lisan, kedua tangan, perut, alat kelamin, kedua kaki, dan seterusnya. Itu masuk kategori al-ma'af jahirah, maksiat-maksiat jahir, dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan, dan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh hati, yang disebut dalam ilmu tasawuf al-ma'asil batinah, dosa-dosa batin, seperti hasud, sum'ah, ananiyah, riya, hikid, giljotul qalbi, apalagi ujub, takabur, banyak yang lainnya. Nah, dosa-dosa ini menyebabkan kita jauh dari Allah. Sehingga ketika manusia banyak melakukan perbuatan dosa, disadari ataupun tidak disadari, diakui dan ataupun tidak diakui oleh yang bersangkutan, sebenarnya dia telah menjauhkan dirinya dari Allah. Padahal Allah dekat dengan kita. Allah sudah dekat dengan kita. Apalagi kalau kita melakukan pendekatan kepada Allah, tentu kita akan lebih dekat lagi pada Allah. Jadi kata Nabi, kun Allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Jadilah engkau orang yang selalu dekat kepada Allah dan selalu mendekati Allah. Dekati Allah, dekati Allah, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Salah satu di antaranya, di samping dengan cara bertakwa kepada Allah, di samping dengan cara menjadi orang-orang yang selalu mengerjakan berbagai macam amal kebaikan yang disukai oleh Allah, juga dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya orang yang sedang berzikir kepada Allah, hakikatnya di samping dia sedang membersihkan dosanya dari dosa-dosa yang dilakukannya,
Jadi berzikir kepada Allah itu dapat membersihkan dosa kita. Apalagi kalau zikir yang kita baca adalah kalimat thayyibah, kalimat najah, kalimat ikhlas, kalimat taqwa, kalimat thayyibah, kalimat hisnullah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat zikir yang paling afdal, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya, dalam sabdanya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal yang aku ucapkan, kata beliau, dan diucapkan pula oleh seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini kalau kita baca secara istiqomah, secara mudawamah, secara istimrar, secara israr, secara terus menerus berkesinambungan, itu akan mengikis habis dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa-dosa kecil, bahkan seandainya kita mempunyai 4.000 dosa besar, dengan zikir kalimat la ilaha illallah, 4.000 dosa besar yang pernah kita lakukan dihapus oleh Allah. Itulah kehebatan kalimat la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha bitaqjih hudimat lahu arba'atu alafi dambin minal kabair. Ini yang ngomong Rasulullah. Ini hadis yang saya sampaikan. Hadis itu adalah ma'udifa din Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au qilan au takdiran. Hadis itu adalah segala sesuatu yang diidopatkan, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, dan ataupun berupa pengakuan. Itu disebut hadis. Ini jadi dalil dalam agama Islam. Nah, kata beliau dalam hadis ini, barang siapa yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha bi ta'dil, ia panjangkan pada ucapan la, dipanjangkan laknya. Memang kalau ditinjau secara ilmu tajwid itu lai, itu mad jaid munfasil. Mad jaid munfasil itu panjangnya boleh 3 macam. Boleh 1 alif 2 harakat ketika tingkah hadap, tingkah cepat. Ketika bacaan cepat boleh 1 alif 2 harakat. Boleh 2 alif 4 harakat ketika tingkah tadwir, sedang pertengahan. Bacaannya enggak terlalu cepat tapi sedang. Boleh dibaca 2 alif 4 harakat. Dan boleh dibaca 3 alif 6 harakat ketika bacaan tartil, bacaan yang sempurna. Yang paling afdal dibaca 3 alif 6 harakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an olehmu dengan tartil. Kalimat la ilaha illallah ini ada dalam Al-Quran. Surat apa? Pertama, surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Kedua ada dalam Al-Quran surat 29, surat Al-Ankabut juz 21 ayat 45, dan masih ada dalam surat-surat yang lainnya. Jadi la-nya dipanjangkan 3 alif 6 harakat dengan maksud dan tujuan ditakjim untuk mengagungkan Allah yang Maha Agung, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya illallah, kecuali Allah.
Nah, barang siapa yang berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa madda bi taqdim, dipanjangkan laknya dengan maksud dan tujuan untuk mengagungkan Allah, kata Nabi, hudimat, maka akan dihapus, akan runtuh, akan lebur lahu baginya arba'atu alafi dambi minal kabair, 4.000 dosa besar yang pernah dilakukannya. Seandainya ia mempunyai 4.000 dosa besar, hapus dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah kehebatan kalimat la ilaha illallah. Nah, salah satu di antara implementasi kaifiah, metode, cara untuk kita supaya selalu bersama Allah, maka zikirnya jangan putus. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, tetap zikirnya jalan terus. Kalau enggak, kalau situasi kondisinya tidak memungkinkan untuk zikir jahar, ya zikir hobinya jalan terus. Zikir hobi itu nggak ada yang tahu. Saya lagi ngobrol nih sambil merokok, orang lain nggak tahu kalau saya lagi zikir, nggak bakalan tahu. Yang tahu hanya Allah dengan kita. Zikir hobinya, kan kata pengersa Abah, putus disambung, lupa diingatkan, apalagi tidur dibangunkan, apalagi, ya itulah zikir hobi, zikir hobinya. Nah, kalau seorang hamba Allah hatinya selalu berzikir kepada Allah, maka berarti dia selalu bersama Allah, selalu ingat kepada Allah. Orang kalau selalu bersama Allah, kalau selalu ingat kepada Allah, dijamin hidupnya selamat dunia dan akhirat, selamat dari bala dunia, bahkan selamat dari api neraka. Bagaimana mungkin api neraka yang diciptakan oleh Allah akan membakar tubuh yang di dalamnya, di hatinya dia ingat kepada Allah, tidak pernah di api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim saja ketika Allah perintahkan kepada api, di saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, sebelum Nabi Ibrahim jatuh ke dalam kobaran api yang menggunung, Allah perintahkan, ya narukuni farda wa salaman ala Ibrahim. Api, dingin kau, dingin api, diperintah oleh Allah, selamatkan Ibrahim. Dingin, setelah dingin baru Nabi Ibrahim jatuh, nggak terbakar selai rambut pun, malah dia merasa kedinginan, menggigil. Karena api disuruh dingin sama Allah. Api itu ciptaan Allah, pasti tunduk sama Allah. Bagaimana mungkin api neraka akan membakar tubuh yang di dalam tubuh tersebut ada hati, di hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, innallaha ta'ala qad harama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar akan mengharamkan masuk ke dalam kobaran api neraka, yaitu bagi orang yang selalu berzikir la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kata Nabi, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Caranya diantaranya dengan tetap bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dengan istiqomah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, sepi atau rame, sendirian atau banyak orang, tetap zikir kepada Allah. Manakala kita, hati kita selalu mengingat Allah, selalu menyebut Allah, selalu berzikir kepada Allah, itu artinya menunjukkan bahwa kita sedang bersama Allah. Kalau kita sedang bersama Allah, udah turun rahmat Allah, turun kasih sayang Allah, kita dipeluk oleh rahmat Allah, turun pertolongan Allah. Apapun yang kita inginkan Allah kabulkan, karena kita dekat dengan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan cara kita banyak berbuat baik, terlepas dari apakah kebaikan itu kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk istri dan anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita,
karib kerabat kita, tetangga kita, untuk siapapun. Jangan pernah sungkan melakukan kebaikan kepada siapapun, karena setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kita melakukan kebaikan itu kepada orang lain, sekecil apapun kita melakukan kebaikan kepadanya, kalau didasari lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, itu akan menjadi ibadah, dan itu pahalanya akan kembali kepada kita, keuntungannya akan kembali kepada kita. Maka jangan pernah sungkan berbuat baik untuk diri sendiri. Kita melakukan kebaikan kepada siapapun, hakikatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Yang beruntung kita sendiri, dan Allah menghargai kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dengan penghargaan pahala yang besar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujammil ayat 20, kata Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan lebih besar. Dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang selalu mohon ampun, akan diampuni oleh Allah. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang mau disayang oleh Allah, yaitu hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Kita lanjutkan hadisnya. Jadi hadisnya, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Fa'illam takun ma'allah, kata Nabi, maka jika engkau belum bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah, apabila engkau belum bisa menjadi orang yang selalu dekat kepada Allah, apabila engkau belum mampu menjadi orang yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu, apabila engkau belum mampu menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu mengingat Allah, yang selalu memperhatikan peringatan-peringatan Allah, engkau belum mampu melakukannya ke arah sana, kata Nabi, fakun ma'aman kana ma'allah, maka jadilah engkau bersama orang yang sudah dekat kepada Allah, yaitu guru mursyid para awliya Allah. Datangi matis-matisnya, datangi mereka kalau masih hidup, kalau sudah wafat datangi kuburannya. Jadi kita kalau belum bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah, maka berusahalah kita, seyogyanya lah, sepatutnya lah, semestinya lah, seharusnya lah kita ada usaha yang maksimal, yang optimal untuk selalu bersama orang-orang yang selalu bersama Allah, untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang suka berzikir kepada Allah, untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, yaitu para kekasihnya Allah. Nah, kalau kita masuk rombongan mereka, oleh karena mereka sudah dekat kepada Allah, maka ketika mereka menuju Allah, kita ke bawah oleh mereka, ke bawah, karena kita masuk rombongan mereka. Minimal kita ada di rombongan orang-orang yang dekat kepada Allah, walaupun kita belum dekat kepada Allah. Kita jujur saja, saya pribadi masih merasa jauh dari Allah, walaupun saya berusaha untuk mendekati Allah, tapi perasaan masih jauh. Tapi kalau kita dekat, berkumpul dengan orang, mencintai orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, kita masuk rombongan mereka. Ketika mereka menuju kepada Allah, menuju ridhonya Allah, kita ke bawah oleh mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita menjadi murid-muridnya para sahabat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir kata Nabi, fa innahu yusiluka ilallah. Karena sesungguhnya orang yang sudah dekat kepada Allah, karena sesungguhnya para kekasihnya Allah, para walinya Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang sudah mendapatkan kecintaan Allah dan mereka mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, orang-orang yang selalu bersama Allah, itu akan bisa menyampaikan kamu menuju kepada Allah. Wusul ilallah. Ibaratnya beginilah, kalau istilah dalam kehidupan sehari-hari, nih, misalnya kita pengen dekat sama Pak Camat, sementara antara kita dengan Pak Camat belum pernah ketemu, kenal juga, apalagi kenal, ketemu juga nggak pernah,
Nah kalau kita pengen ketemu dengan Pak Camat, ya dekati orang yang sudah dekat kepada Pak Camat. Gitu, dekatin. Jadi kita butuh, ya kalau istilah dalam melamar kerja butuh apa tuh, orang dalam yang koneksi ya. Nah, ya kita butuh perantara lah, butuh wasilah supaya kita sampai kepada Allah. Banyak orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, yaitu para guru mursyid, para aulia Allah. Walaupun mereka secara jasadiah, secara ragawiyah, secara fisik mereka telah wafat, namun sebenarnya mereka nggak wafat. Nggak ada yang namanya aulia-aulia itu wafat, nggak ada. Mereka tetap memantau kita. Bahkan para sahabat Allah memantau muridnya lebih leluasa karena sudah nggak ada kaitan lagi dengan dunia. Karena sudah keluar dari akunnya. Jadi beliau lebih leluasa memantau murid-muridnya di seluruh dunia. Karena sudah tidak ada keterkaitan lagi dengan urusan dunia. Jangan dianggap Abah Anu sudah meninggal, jangan dianggap Rasulullah meninggal, itu mah sunatullah secara dasar memang harus begitu. Tapi hakikatnya mereka hidup. Bisa saja kan sahabat datang kepada kita melalui impian, atau Rasulullah datang kepada kita melalui mimpi dalam tidur kita, bisa aja seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian hikmah ilmiah yang bisa Al-Fatih sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Supaya lebih jelas secara utuh saya baca hadisnya, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah. Maka jika engkau belum bisa menjadi orang yang selalu bersama Allah, maka jadilah engkau orang yang selalu bersama dengan orang yang sudah bersama Allah, yang dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya orang itu akan bisa menyampaikan kamu untuk menuju kepada Allah, yaitu para guru mursyid. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir seluruhnya oleh Allah benar-benar jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendorong diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa lebih dekat lagi kepada Allah dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, mari kita sama-sama tutup acara pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa darati abadatan yakiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fangfa'na bi barakatihi wa bilal husna bi hurmati
ومعافاتي من الفتن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أهدنا من جعل فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما نافعا مع الهداية والبركة ربنا زدنا مع البركة يقنا لطاعتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعل لنا وزيرا من أهلنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة وقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة واقضنا سؤالنا اغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله وارزقنا الاستقامة في الدعوة والعبادة وارزقنا حسن الخاتمة عند مماتنا بقول لا إله إلا الله واجعل موتنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.